السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah yang mempertemukan kita di pagi hari ini dalam rangka tawasi bil haq dan tawasi bil sabr, yang mempertemukan kita di sebuah tempat terbaik, karena sebaik-baik tempat di permukaan bumi adalah masjid. Rasulullah SAW bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha. Kita bertemu di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi untuk mempelajari hal yang terbaik pula, yaitu ad-din al-islami, syariat Islam. Dan di dalam hal ini kita akan mempelajari nas-nas yang datang daripada Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW dan nasihat para sahabat dan para salafus saleh dalam bagaimana mendidik anak dan generasi umat Islam yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah materi pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Naim hafizahullah, salah seorang ustaz yang merupakan alumni Fakultas Hadis dari Jamiah Islamiyah di Madinah Nabawiyah, dan sekarang menjadi mudir di Sekolah Islam Al-Madinah Solo. Dan bersama beliau insyaallah ta'ala kita akan sampai kepada jam 11 nanti. Setelah itu ana lanjutkan sampai menjelang waktu salat zuhur. Dan setelah salat zuhur nanti insyaallah ta'ala, seandainya kita melihat materi akan kita lanjutkan materi, baru kemudian kita tanya jawab. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi yang berbahagia ini adalah perkumpulan yang penuh dengan berkah dan perkumpulan yang diberkati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Dan kepada Al-Ustaz Muhammad Naim kita persilahkan. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah.
merupakan sebuah kewajiban di dalam syariat kepada seluruh orang tua untuk menjadi orang tua yang melindungi anaknya dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Maka ayat ini merupakan nas yang tegas dari kitabullah azza wa jal bahwa beban tarbiyah pendidikan anak ada di pundak orang tuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah akan memintai pertanggungjawaban kita atas amanah anak yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita mendidiknya, bagaimana kita mentarbiyahnya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Farrajulu ra'in fi ahli baiti. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya, wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tanggung jawab tersebut. Maka dengan nas Al-Quran dan hadis jelas bahwa tarbiyah anak, pendidikan anak pertama sekali ada di pundak orang tua sebelum dia berada di pundak gurunya, pendidiknya. Orang tua yang akan dimintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah pertanggungjawaban di akhirat, bagaimana usahanya di dalam mendidik anaknya ke jalan yang diridhoi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu sebagai orang tua kita diwajibkan untuk saling menasihati dan sering menasihati anak kita agar senantiasa berjalan di atas jalan yang hak dan menghindarkan mereka hal-hal yang akan membuat mereka salah dan keluar dari jalur yang benar. Dan hendaklah orang tua tidak pernah bosan melakukan pendidikan, nasihat terhadap anak-anak mereka, karena itu merupakan harta yang paling mahal yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada seorang insan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah bercerita tentang seorang insan selaku orang tua yang pandai memberikan nasihat kepada anaknya, sehingga nasihat kepada anaknya itu dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah sebagai ibrah bagi miliaran manusia. Yang kita maksud adalah Luqmanul Hakim. Ia adalah seorang orang tua yang nasihatnya kepada anaknya dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk diabadikan di dalam kitabullah azza wa jal yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih. Dan ketika Allah memilih itu, pasti karena Allah tahu ini adalah nasihat-nasihat berharga, nasihat-nasihat yang mulia yang ditanamkan oleh seorang ayah ke dalam jiwa anaknya, agar kemudian dicontoh, diteladani, diikuti oleh orang-orang yang akan disampaikan kepada mereka suri tauladan tersebut. Maka pada kesempatan yang berbahagia, setelah kita mendengarkan uraian panjang yang penuh dengan ilmu dari ustadz kita, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat manfaat nasihat
daripada nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang Allah cantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Nasihat pertama Luqman kepada anaknya, Allah berfirman di dalam surat Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan ketika itu dia menasihati anaknya. Nasihat seorang tua kepada anaknya agar diikuti oleh orang tua dalam nasihat-nasihat kepada anaknya. La tusyrik billah. Jangan pernah kamu berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, permasalahan tauhid adalah pondasi agama Islam. Tidak ada gunanya amal saleh kalau pondasinya hancur dengan kesyirikan. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka akan hapus seluruh amal salehmu. Oleh karena itu kita temukan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau mengutamakan tauhid, memerangi kesyirikan selama bertahun-tahun sebelum kemudian datangnya syariat, faraid, fardu-fardu, amalan-amalan wajib. Dan kita melihat Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika memulai dakwahnya agar memulai dakwah itu dengan la ilaha illallah, memahamkan umat yang akan didatangi oleh Mu'adz bin Jabal akan makna la ilaha illallah. Kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Allah bercerita nasihat pertamanya kepada dua orang yang masuk ke dalam penjara bersamanya. A'arbabu mutafarriquna khair amillahul wahidul qahar. Apakah sesembahan yang sangat banyak ini, beraneka ragam ini, itu jauh lebih baik dibandingkan Allah yang Esa, yang berkuasa? Nasihat pertama Nabi Yusuf kepada sahabatnya yang masuk penjara, dua orang yang masuk penjara bersamanya, adalah tauhid. Perintah Allah kepada Nabi Musa ketika mendatangi Fir'aun, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah engkau wahai Fir'aun, aku ajarkan tentang Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Maka nas-nas Al-Quran dan hadis penuh dengan cerita pentingnya tauhid yang bersih daripada kesyirikan. Dan Luqmanul Hakim sangat mengerti akan bahaya syirik di dalam tarbiyah anaknya, sehingga fokus utamanya di dalam nasihat adalah tauhid dan membasmi kesyirikan dari jiwa anaknya. Nasihat pertamanya, sebagaimana nasihat pertama para nabi dan para rasul, la tusyrik billah. Jangan sampai kamu pernah berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada syirik. Ma'asyiral muslimin, seperti yang kita katakan tadi, bahwa ketika Allah berceritakan nasihat Luqman kepada kita, bukan hanya sekedar berita, tapi agar dijadikan suri tauladan. Hendaklah kita orang tua
perhatian pertama kita kepada anak kita, hendaklah kita para pendidik, perhatian pertama kita kepada pendidikan kita, hendaklah kita sebagai seorang yang ingin menasihati, perhatian utama kita kepada orang yang kita nasihati, siapapun dia, bagaimana menyelamatkannya dari kesyirikan dan menanamkan di dalamnya akidah yang benar. Karena itu adalah fondasi agama. Tidak bermanfaat seluruh amal saleh apabila diiringi oleh kesyirikan. Hendaknya orang tua memperhatikan permasalahan ini di dalam kehidupan anak-anak mereka. Jangan sampai marahnya kita kepada anak kita lebih besar marah kita ketika mereka melakukan maksiat dibanding mereka melakukan hal yang berbau kesyirikan. Sungguh di dalam perjalanan pendidikan di negeri kita ini, masalah tauhid diabaikan. Padahal itu pondasi utama umat Islam. Syirik bagi mereka di dalam pelajaran-pelajaran mereka hanya sujud kepada matahari, sujud kepada berhala, sujud kepada bintang. Memang itu syirik betul. Tetapi ada syirik lain. Berdoa kepada orang yang wafat adalah syirik. Meminta kepada orang yang tidak ada di hadapan kita dan tanpa alat komunikasi antara kita dengan dia adalah syirik. Bernazar kepada suatu tempat selain Allah adalah syirik. Menggantungkan jimat dan tangkal adalah syirik dengan penuh keyakinan bahwa jimat dan tangkal itu yang menjaga diri kita adalah syirik. Bahkan sangat tidak sedikit kita temukan ketika petaka kesurupan datang, orang tuanya malah yang menyuruh anaknya, memaksa anaknya untuk melakukan kesyirikan. Dan bahkan kita bertemu anak yang melawan kepada orang tuanya karena tidak mau dipaksa. Kaum muslimin dan muslimat, kita ingin anak kita menjadi penduduk surga. Tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya menjadi penduduk surga. Dan penduduk surga itu tidak akan bisa diraih kalau anak kita melakukan kesyirikan dan tidak bertaubat daripada syirik itu sampai akhir hayat. Mustahil dia sampai ke surga Allah tabaraka wa taala. Maka orang tua yang serius untuk menjadikan anaknya penduduk surga, hendaklah titik utama perhatiannya dan perhatian yang paling tinggi adalah menjaga akidah anaknya daripada kesyirikan. Sebagaimana perhatian utama Luqman. Karena ketika orang menasihati, tentu dia menasihati yang paling penting dulu, baru setelahnya yang lebih dari yang di bawah itu dan di bawah itu. Fahamnya Luqman akan pentingnya tauhid dan bahaya syirik yang akan mengekalkan seorang manusia, termasuk anaknya, kalau mereka berbuat, membuatnya menjadikan nasihat pertamanya kepada anaknya tentang tauhid, menjauhi syirik. Mustahil anak kita akan sampai ke surga Allah, sebagaimana kita mustahil akan sampai ke surga Allah andai kita terjerumus ke dalam kesyirikan dan wafat dengan dosa syirik itu sebelum bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Maka setiap orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke surga, dia wajib perhatian terhadap masalah tauhid dalam diri anaknya. Dan dia wajib menghalangi alangkah anaknya kepada kesyirikan dan menghalanginya jalan-jalan menuju itu. Apapun acara yang di dalamnya ada kesyirikan, hindarkan anak kita daripada masalah tersebut.
Tanamkan kepadanya, ini syirik. Ini perbuatan syaitan. Ini perbuatan orang-orang yang akan dikekalkan Allah di dalam neraka. Ini jalan yang akan menghalangi kamu ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanamkan di dalamnya kebencian yang bersangatan terhadap syirik. Karena kebencian terhadap syirik sudah banyak hilang dari dada kaum muslimin. Para ulama berkata, seandainya kita mengatakan kepada manusia sekarang ini, ada orang yang menzinai ibunya, kemudian membunuhnya, mereka akan mengeluarkan reaksi keras. Mereka akan mengeluarkan reaksi keras. Kebencian yang bersangatan. Kebencian yang berlebihan kepada orang yang memperkosa ibunya dan membunuhnya. Dan seandainya kita katakan kepada mereka, di sebuah negeri itu ada orang yang merasa air dari sebuah kuburan itu membawa berkah dalam hidup, tidak ada reaksi dari jiwa kaum muslimin akan kebencian mereka terhadap itu. Walaupun mereka tidak suka atau tidak setuju, reaksinya ringan. Padahal ini akan mengekalkan di neraka Allah. Sementara dosa yang satu itu, walaupun besar, tidak akan membuat orang kekal di neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka kita harus timbulkan. Dan hilangnya tauhid, kebencian yang bersangatan terhadap syirik, hasil binaan masa lalu. Hasil pendidikan masa lalu. Bukankah kita ini hasil didikan orang-orang terdahulu? Kalau kita sudah merupakan korban daripada pendidikan yang tidak benar, maka jangan jadikan korban itu kepada anak-anak kita berikutnya. Kalau mereka sudah bisa membaca, perintahkan mereka untuk membaca kitab tauhid. Ajarkan mereka untuk membaca kitab-kitab yang membaca masalah akidah. Pentingkan itu terlebih dahulu untuk bacaan mereka sebelum mereka mempelajari yang lainnya. Kepada para pendidik yang mendengar anaknya bercerita sesuatu yang berbau syirik, tunjukkan aksi yang sangat keras bahwa kita tidak setuju tentang hal yang seperti itu, lebih daripada kesalahan anak yang lainnya, lebih daripada ketika mereka mencuri, kalau seandainya ada, waliyadzubillah, lebih ketika mereka melakukan hal yang lain daripada maksiat. Dan ini suri tauladan yang pertama yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada kita, yaitu hendaklah seorang ayah, seorang ibu peduli akan akidah anaknya. Apalagi kita berada di zaman yang banyak sekali hal yang akan mempengaruhi akidah umat kita. Banyak sekali hal-hal yang dianggap biasa, lumrah, namun apabila dikaji secara akidah, di dalamnya ada kesyirikan. Kemudian di dalam ayat berikutnya Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhra aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Hai anakku, kata Luqmanul Hakim, seandainya ada sesuatu sebesar biji zarrah, satu yang sangat kecil sekali, ada di dalam sebuah batu yang sangat besar. Yang kecil itu ada di dalam batu yang sangat besar. Atau di langit, atau di dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah. Allah akan mendatangkannya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha halus dan maha memberi berita akan semuanya. Ada 3 hal yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim dalam apa yang Allah ceritakan kepada kita tentang nasihatnya kepada anaknya. Penanaman yang pertama dari yang 3 tersebut
Pertama, Luqmanul Hakim menanamkan kepada anaknya sifat muraqabah. Senantiasa merasa Allah melihat. Senantiasa merasa diawasi Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat ini apabila ada dalam jiwa seorang mukmin, jiwa seorang muslim, akan mengantarkannya ke surga Allah dengan izin Allah. Akan menghalanginya dari neraka Allah dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Akan menghalanginya dari seluruh maksiat. Akan menghalanginya dari seluruh perbuatan yang tidak baik, dilakukan di depan orang atau di kesunyian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatkan hal yang sama kepada Abdullah bin Abbas. Di dalam sabda beliau kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Hai anak, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ajaran pertama Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfad. Jaga Allah, Allah menjagamu. Muraqabah. Hendaklah senantiasa kita menjaga Allah. Maksud menjaga Allah adalah menjaga peraturan-peraturan Allah. Karena Allah tidak butuh penjagaan hamba-hambanya. Allah tidak butuh penjagaan kita. Kita yang butuh penjagaan terhadap diri kita. Bagaimana caranya? Dengan menjaga peraturan yang ada. Ingat selalu Allah tabaraka wa ta'ala dan peraturannya, perintah dan larangannya, hal yang wajib dan hal yang haram untuk kita kerjakan dan untuk kita jauhi. Itu ditanamkan oleh Luqmanul Hakim di dalam jiwa anaknya. Sebesar biji zarrah, suatu benda yang sangat kecil, walau ada di dalam sebuah batu cadas yang sangat besar, Allah tahu dan melihatnya. Kemanapun kamu pergi anakku, di tempat yang tersembunyi sekalipun, di tempat yang tidak ada yang melihat sekalipun, di kegelapan malam sekalipun, dengan benteng-benteng pintu yang sangat banyak sekalipun, Allah melihat apapun yang kamu lakukan. Seandainya poin ini berhasil kita tanamkan di dalam jiwa anak kita, dia selalu ingat akan Allah, dia selalu merasa diawasi Allah, dia selalu merasakan diperhatikan Allah, seluruh kata-katanya didengar oleh Allah, seluruh perbuatannya dan tindakannya dilihat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan berkumpul di dalam jiwa anak kita seluruh akhlak yang baik. Hal yang kedua diajarkan di dalam ayat ini adalah senantiasa ingat akhirat. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya. Maknanya di dalam tafsir, Allah akan datangkan kesalahan yang kamu lakukan dan akan membalasinya di akhirat kelak. Berkata Ibnu Katsir, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau yang kamu lakukan itu kebaikan, Allah akan datangkan kebaikan itu di akhirat kelak. Apapun daripada kebaikan yang kamu lakukan, Allah lihat itu dan Allah akan mendatangkannya di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. In syarran fa syarrun. Kalau yang kamu lakukan itu keburukan, dosa dan maksiat, Allah akan datangkan di akhirat. Sebesar apapun, sesunyi apapun perbuatanmu wahai anakku, walau kamu melakukannya di tengah kegelapan malam, di sebuah benteng yang berlapis, maka tidak akan pernah tersembunyi daripada Allah tabaraka wa ta'ala seluruh dosa dan kesalahan tersebut, dan Allah akan datangkan di akhirat. Banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita akan akhirat.
Karena salah satu manfaat daripada mengingat akhirat yang terbesar adalah menghalangi kita berbuat maksiat. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kalian tidak pernah memuliakan anak yatim. Tidak pernah memberikan makan orang miskin. Mengambil harta warisan dengan dimakan semuanya, tidak diberikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Mencintai harta cinta yang berlebihan. Bagaimana cara meredam itu? Allah ingatkan setelahnya dengan akhirat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Apabila bumi digoncang oleh Allah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam. Allah ingatkan. Setelah Allah menyebutkan kesalahan demi kesalahan yang terjadi, Allah ingatkan akan akhirat. Karena ingat akhirat akan membantu kita untuk bisa berhenti daripada perbuatan maksiat. Demi Allah, orang yang sedang merasakan kenikmatan maksiat, ketika itu dia pasti tidak ingat akhirat. Maka wasiat ini dari Luqmanul Hakim ini mengajarkan kita orang tua juga untuk peduli kepada anak kita, untuk selalu membicarakan akhirat kepadanya. Kesalahan banyak orang tua sekarang yang selalu dipasok kepada anaknya dunia, dunia, dunia. Kesalahan didik yang terjadi ketika selalu menggambarkan keindahan dunia, kenikmatan dunia kepada anak. Dan selalu menanamkan kepada anak cita-cita yang hanya berhenti dan stuck di dunia. Coba perhatikan kehidupan mayoritas umat Islam di zaman kita sekarang ini. Ketika kita bertanya tentang cita-citanya, 95% atau lebih dari mereka, cita-cita mereka hanya berhenti di dunia. Sebagian mereka ingin jadi presiden. Sebagian mereka ingin jadi menteri. Sebagian mereka ingin jadi pengusaha sukses. Sebagian mereka ingin menjadi arsitek ulung. Sebagian mereka ingin menjadi profesor. Sebagian mereka hanya ingin menjadi pramugari pesawat. Semuanya cita-cita mereka berhenti di dunia. Kalau anak tidak pernah kita masukkan kecintaan untuk meraih akhirat, kapan akan tumbuh di hatinya untuk rajin beramal saleh? Kapan akan tumbuh di hatinya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa? Ambil bekalmu di dunia untuk perjalanan akhirat. Sebaik-baik bekal yang kalian bawa ke akhir adalah takwa. Kapan akan tumbuh di hatinya? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Kapan akan tumbuh di hatinya keberuntungan yang sebenarnya adalah ketika kita meraih surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini kesalahan didik. Ketika kita selalu memasok dunia, dunia dan dunia. Banyak orang tua, anaknya baru lahir, umurnya seminggu baru anaknya, dia sudah investasi untuk S3 anaknya di Amerika. Tidak salah peduli kepada anak. Tetapi hendaklah kepedulian pertama kita kepada anak, bagaimana anak selamat di akhirat. Baru kemudian mengiringi keselamatan dan kesuksesan dunia. Dengan usaha kita dan doa kita. Penentunya Allah. Karena tidak semua orang menginginkan dunia, mendapatkan dunia. Orang yang menginginkan dunia, Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan saja. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Man kana yuridul hayatad dunya
Ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia saja, kami berikan dunia yang segera itu, dunia yang cepat berlalu itu. Apa yang kami takdirkan, jadi tidak semua yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang Allah berikan juga. Liman nurid, untuk orang-orang yang kami inginkan. Jadi tidak semua orang terpilih. Dengan usaha kita dan doa kita, mungkin kita juga terpilih untuk itu. Akan tetapi perlu kita cermati bahwa kesuksesan anak kita bukanlah kesuksesan dia menjadi orang ternama di permukaan bumi. Kata Rasulullah SAW, ada manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang sangat mulia di sisi Allah. Namun di tengah manusia kehidupan dunia ini, kalau dia meminta, orang gak mau beri. Kalau dia melamar, orang tak mau terima. Suatu hari Nabi duduk dan berjalan seseorang dari orang ternama di permukaan bumi, di kehidupan masyarakat. Nabi bertanya kepada para sahabat yang duduk di sampingnya, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Para sahabat menjawab, orang ini kalau dia berbicara akan didengar kata-katanya. Kalau dia melamar akan diterima pinangannya. Kemudian lewat lagi yang lain, Nabi bertanya lagi, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Ini orang kalau berkata nggak ada yang mau dengar. Kalau dia meminang, tidak ada orang yang mau terima pinangannya. Kata Rasulullah SAW, ini lebih baik daripada yang tadi walaupun sepenuh bumi. Ini lebih baik orang ini daripada yang tadi walaupun sepenuh bumi. Subhanallah. Nabi selalu mengajarkan kepada kita, kesuksesan hakiki adalah kesuksesan akhirat. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga, mereka lah orang-orang yang jaya. Mereka lah orang-orang yang sukses. Maka kesuksesan di dalam syariat Islam, di dalam agama kita, di dalam Al-Quran dan hadis, kesuksesan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang hanya peduli kepada dunia, Allah mengatakan mereka itu tidak berilmu. Walau mereka profesor. Orang yang hanya peduli kepada dunia, Allah menyatakan mereka itu tidak berakal. Walau mereka ilmuwan ternama. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Akan tetapi kebanyakan manusia tidak berilmu. Alias apa? Tidak tahu, bodoh. Kebanyakan manusia, kata Allah, bodoh. Tidak berilmu. Kenapa dia bodoh? Kenapa dia tidak berilmu? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Hanya tahu zahir kehidupan dunia. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Sementara mereka lalai untuk akhirat mereka. Lihat, walau profesor, kemudian dia lalai akan akhiratnya, lalai untuk mencapai kebahagiaan akhiratnya, di sisi Allah orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham dan tidak tahu sama sekali. Di dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, andai ketika kami di dunia dulu mau mendengar, mau berakal, mustahil kami menjadi penduduk neraka yang apinya menyala-nyala ini. Jadi seluruh yang akan masuk neraka merasa dirinya di dunia dulu tidak mendengar, alias tuli, tidak berakal, alias bodoh. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, kalau kita mengingatkan anak kita akan akhirat dan selalu mengulang-ulang kepadanya ucapan-ucapan tentang akhirat, semoga tertanam di dalam hatinya, selalu ingat akan akhirat Allah. Dan ingat akan akhirat Allah itu akan membantu dirinya untuk tumbuh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah untuk kejayaan akhiratnya. Ini yang pertama. Yang kedua, adapun yang ketiga
yang ada di dalam wasiat ini selalu mengingat akan hari berbalas. Pembalasan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ya'ti bihallah, Allah mendatangkannya bukan sekedar untuk memberitahu, tapi membalaskan, memberikan balasan. Oleh karena itu apa yang dikatakan Ibnu Katsir tadi, in khairan fa khairun. Kalau yang didatangkan itu baik, balasannya baik. Kalau yang didatangkan itu buruk, balasannya juga akan buruk. Maka di dalam ayat ini ada penanaman akan senantiasa ingat bahwa apa yang kita kerjakan sekarang akan dibalas oleh Allah. Ingatkan anak kita selalu bahwa apa yang dia lakukan akan dilihat oleh Allah. Di akhirat akan didatangkan oleh Allah. Dan akan Allah balasi dia. Katakan walau ayah tidak lihat nak, Rabbmu melihatnya. Walau Allah tidak tahu, walau ayah tidak tahu, Allah mustahil tidak tahu. Kalau ayah dan guru-gurumu tidak mendengar, Allah pasti mendengarnya. Dan apa yang ia dengar tersebut akan ia datangkan di akhirat untuk ia balasi. Orang kalau sudah selalu ingat baik akan berbalas baik, buruk akan berbalas buruk, dia akan berhenti dari menjalankan apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Oleh karena itu di dalam Al-Quran penuh dengan peringatan-peringatan akan Allah akan membalasi kalian. Allah akan memberikan pahala untuk orang berbuat baik. Dan itu adalah kenikmatan demi kenikmatan yang ada di surga Allah. Dan Allah akan memberikan neraka, dosa dan neraka untuk orang-orang yang berbuat maksiat, yang di dalamnya penuh dengan pembalasan-pembalasan yang tidak baik karena dosa dan maksiat. Zuk, rasakan neraka ini. Innaka antal azizul karim. Kamu dulu di dunia sangat perkasa, kamu di dunia sangat mulia, sekarang rasakan neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Disebabkan kejayaan dunianya menghancurkan akhiratnya. Oleh karena itu penanaman kita kepada anak yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim, menanamkan di dalam anaknya jiwa muraqabah, senantiasa dilihat oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ini jenjang yang paling bawah daripada jenjang ihsan. Karena jenjang ihsan ada dua. Selalu diawasi Allah tabaraka wa ta'ala. Itu jenjang di bawah. Adapun jenjang yang lebih tinggi, kita beribadah seolah-olah kita beribadah di depan Allah. Di hadapan Allah dan kita melihatnya. Seolah-olah seperti itu. Walau tidak akan pernah ada yang melihat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Hadis dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab. Tentang datangnya malaikat Jibril dalam bentuk seorang insan yang tidak dikenal. Bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ihsan. Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Dan ini jenjang paling tinggi. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Diriwayatkan dalam biografi para ulama salafus saleh. Mereka kita melakukan sebuah dosa. Selama 40 hari matanya tidak berani menatap ke langit. Ketika mereka berbuat kesalahan, selama 40 hari matanya tidak berani menatap ke langit. Apa yang terjadi pada dirinya? Apa yang beredar di jiwanya? Dia selalu melihat Allah, melihatnya dalam keadaan berbuat maksiat dan dia malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga matanya tidak berani menatap langit. Tertunduk di muka bumi dalam keadaan malu kepada Allah yang di atasnya, yang memantaunya dan melihatnya. Namun ketika kita kehilangan sifat itu, maka tidak akan ada rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun jenjang yang kedua daripada jenjang ihsan, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seandainya engkau tidak mampu melakukan itu, imanmu belum sampai kepada titik ketika kamu sujud, seolah-olah kamu sujud di hadapan Allah. Ketika kamu beribadah, seolah-olah ada Allah yang siap menerima ibadahmu.
maka hendaklah kamu beribadah dalam keadaan Allah selalu memantaumu. Allah selalu melihatmu. Nasihat berikutnya yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikan salat dan ajak orang kepada yang ma'ruf, larang mereka daripada yang mungkar. Kemudian bersabarlah atas apa yang akan menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Itu adalah dari perkara yang berat, urusan yang tidak gampang. Di dalam ayat ini nasihat berikutnya kepada anak oleh Luqmanul Hakim agar dia mendirikan salat. Lihat 4 nasihat pertama di atas, semuanya bab hati. Ikhlas sehingga membasmi kesyirikan. Kemudian muraqabah, hati selalu memantau keberadaan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ingat akhirat, kembali pekerjaan hati, karena ingat akhirat tidak bisa dengan tangan. Selalu merasakan bahwa perbuatan kita akan dibalasi oleh Allah, itu juga pekerjaan hati. Baru datang setelahnya nasihat melakukan salat. Dan ini adalah susunan yang luar biasa, karena salat berangkat dari hati yang benar, dan amal saleh dibangun di atas hati yang benar. Amalan dibangun di atas keimanan. Maka ditumbuhkan oleh Luqmanul Hakim poin-poin iman di dalam jiwa anaknya. Setelah itu baru kemudian dia nasihati amalan. Dan itu yang juga yang terjadi pada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, Rasulullah menumbuhkan poin-poin iman. Dakwah awal-awal dakwah di kota Mekah ada tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari akhir, tentang surga dan neraka. Membasmi kesyirikan, membasmi khianat, membasmi dusta. Baru setelahnya datang perintah salat, perintah puasa, perintah zakat. Setelah bertahun-tahun poin akidah diajarkan. Ya bunayya aqimis salat. Wahai anakku, dirikan salatmu. Mendirikan salat adalah dengan menjaga rukunnya, syaratnya, dan khusyuknya. Itulah mendirikan salat. Bukan hanya sekedar mengerjakan salat, tapi mendirikan salat, membangunnya. Perhatikan seseorang yang membangun rumah. Maka dia akan perhatian dari awal, tingkat kelurusannya, sudutnya, sikunya, ketepatannya. Maka kita disuruh untuk mendirikan salat. Bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Agar kita perhatian kepada wudunya. Perhatian kepada waktu pelaksanaannya. Perhatian kepada rukun-rukun di dalam salat. Perhatian kepada syarat-syarat salat. Syarat-syarat sah dan diterimanya salat. Dan perhatian kepada inti daripada salat, yaitu khusyuk. Maka nasihat ini mengajarkan kita agar kita para orang tua sedari dini mengajarkan anak kita untuk melaksanakan salat. Sedari dini mengajarkan anak kita untuk peduli kepada salat mereka. Nabi mengatakan, muru auladakum bis shalah idza balagu sab'an. Perintahkan anak kalian untuk salat kalau sudah berumur 7 tahun. Perintah datang. Adapun sebelum umur 7 tahun tidak perintah, tapi ajakan, teladan,
Tetapi perintah di umur 7 tahun. Tidak boleh tidak. Dan teguran telah datang. Teguran disampaikan ketika anak tidak salat, ketika anak sudah berumur 7 tahun. Ini sampai proses ke umur 10 tahun. Di umur 10, setiap salat diingatkan, setiap salat diperintahkan, setiap salat ditegur. Kalau dia belum melakukannya di umur 10, belum juga wadribuhum 'alaiha. Pukul mereka. Karena salat merupakan tiang agama. Kalau tiang ini berdiri baik, maka yang lain akan ikutan baik. Dan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat kita. Bagus salat itu akan bagus amal soleh lainnya. Tidak bagus dia tidak bagus salat. Tidak pandai mendirikannya dengan baik dan hanya bisa mengerjakannya pun akan mengalir kepada amalan yang tidak baik. Karena kalau dia dibangun dengan baik, Allah menjamin tanha 'anil fahsya wal munkar. Kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Dan waktu yang membatasi kita karena sebentar lagi kita akan melakukan salat zuhur, maka insya Allah kita lanjutkan nanti setelah salat zuhur sekitar jam 2 insya Allah ta'ala. Dan kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada ikhwan untuk mengambil wudu, dan adapun kepada akhwat, maka kita tidak menganjurkan untuk mengikuti suara imam dengan takbirnya kemudian sholat berjamaah di kelas, mengikuti suara imam yang ada di masjid. Kita tidak anjurkan itu. Maka silahkan kita mencari tempat sholat. Kalau ada mungkin ruangan yang kosong bisa digunakan untuk sholat, namun tidak dianjurkan kepada akhwat untuk mengikuti suara imam yang ada di masjid. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi hari ini hingga siang pertengahan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah istirahat dan tentunya setelah makan siang, tepatnya insyaallah jam 2 siang. Untuk yang pertama ini kita tutup. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.